Nah, kali ini kalian melaksanakan webinar yang bertemakan The Importance of Love Language to Maximize Communication. Ya, oke. Sebelum kita menerapkan love language kita, pastikan kita menerapkan poin-poin ini ya. Ini the important point yang saya rangkum. Jadi yang pertama, pastikan bahwa love language itu bermakna. Ya, jadi kayak tadi kata-kata I love you kalau diucapkan setiap hari itu bisa jadi kita kehilangan makna. Tapi dengan kita menambahkan deskripsi tentang perilakunya, kita say thank you tentang sesuatu, kita say sorry atas perbuatan apa gitu. Itu akan memberikan makna-makna tertentu dan itu akan lebih tulus sampainya ke orang lain. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan kita menerapkan dulu nih love language ke diri kita sendiri ya, karena yang paling penting kita harus terapkan love language itu adalah diri kita sendiri. Yang paling berhak menerima love language adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena siapa lagi yang melewati seluruh pahit manis kehidupan ini kalau nggak diri kita sendiri, ya nggak? Nah, pastinya yang perlu dapat cinta itu adalah diri sendiri dulu, baru orang lain gitu. Lalu kemudian pastikan bahasa cintamu tersampaikan dengan baik. Nih siapa nih yang pernah maunya ngucapin love language lewat physical touch, tapi kata pasangan bukan muhrim itu gitu. Itu menyakitkan ya penolakan. Lalu kemudian siapa juga nih yang pengennya ngasih kado gitu ya, udah beli mahal-mahal, ternyata sama pasangan nggak dihargai bahkan dibuang gitu. Aduh, sedihnya minta ampun. Nah, itu terjadi ketika bahasa cinta kita tidak tersampaikan ke orang yang kita sayang. Maka pastikan bahasa cinta kita itu tersampaikan dengan baik melalui selanjutnya. Oke, bisa selanjutnya Kak Sinta. Oke, melalui komunikasi. Nah, jadi bisa jadi ketika kita mencoba untuk mengungkapkan bahasa cinta kita itu tidak sesuai dengan pasangan, maka pastikan kita mengkomunikasikannya gitu. Nah, komunikasi yang pertama adalah listen. Berapa banyak orang yang mereka hanya mendengarkan apa yang ingin mereka dengar saja gitu. Padahal the skill of listening itu adalah kita uh, mendengarkan untuk tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Nah, kegagalan komunikasi itu seringnya terjadi karena ketika mendengarkan kita tuh sudah punya alternatif jawaban gitu ya. Jadinya ketika orang lain itu nggak menjawab sesuai dengan alternatif itu kita kecewa gitu. Padahal listening lagi-lagi adalah tentang mendengarkan apa sih yang ingin diungkapkan oleh orang lain gitu. Lalu kemudian ungkapkan secara assertive and mindfulness communication. Kadang kalau ada pasangan kita ingin mengungkapkan sesuatu dalam bentuk bahasa cinta gitu, tapi ternyata itu nggak sesuai sama kita. Kita sebenarnya pengen nolak gitu, tapi bingung nolaknya gimana gitu. Maka just say it assertive, pakai asertif ini gitu, yaitu dengan jelas, tegas, menyatakan tujuan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ya, jadi nolaknya itu kita jelas. Kenapa kita menolak physical touch dari pasangan? Kenapa kita menolak sesuatu yang dianggap kurang cocok dengan kita? Lalu bisa kita bicarakan lagi apa sih yang kita inginkan gitu? Apa sih yang diinginkan oleh pasangan gitu? Lalu kemudian yang ketiga adalah mindfulness. Nah, oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, siap. Terbatas banget ya. Oke, mindfulness tuh the core is no judging, hadir sepenuhnya and compassion. Betapa seringnya kita kalau sama orang yang kita sayang ya, ketika dia melakukan kesalahan, seolah-olah kita melihat dia itu adalah sebagai orang yang hanya melakukan kesalahan, orang yang uh, orang yang membebani kita dengan kesalahannya itu gitu ya. Tapi kadang kita lupa bahwa dia tuh orang yang kita sayang loh. Sampai kita tuh kadang marah, kadang nggak terkontrol perilakunya ke dia gitu. Karena kita nggak mindful gitu. Karena kita nggak hadir sepenuhnya dan nggak penuh compassion. Oke, itu adalah the core of communication. Dan terakhir yang nggak kalah pentingnya
Okay, no relationship can prosper without proper communication. And proper communication is not only something make you feel joy. Jadi ingat ya, proper communication tuh nggak cuma sesuatu yang seneng-seneng aja gitu, yang happy-happy aja, tapi debat, terus kemudian kita diskusi, itu juga suatu proper communication yang menciptakan relationship yang prosper gitu. Ada 5 bahasa cinta, yang 2, 3 ya, yang quality time dan physical touch tadi adalah contoh aku ya dan suamiku tadi ya dengan sentuhan fisik ya. Word of affirmation itu seperti Kak Hilda bilang, pokoknya core-nya adalah kata-kata yang menguatkan ya. Kalau di orang psikologi bilangnya reinforcement. Ada bahasa yang mengekspresikan bahwa kita menghargai orang lain ya. Untung loh kamu pas banget datangnya jam segini. Kalau enggak, nggak tahu deh nih tadi apa yang bisa terjadi ya. Ada hal spesifik, jadi bukan sekedar terima kasih sudah datang, terima kasih buat hari ini ya. Tapi perlu ada hal spesifik apa yang teman-teman syukuri ya, atau hal spesifik apa yang teman-teman mau sampaikan ke pasangan ya. Ada kata-katanya di situ. Kemudian sama halnya tadi ya, tindakan pelayanan itu buat orang yang bahasa cintanya tindakan pelayanan itu biasanya senang melakukan tindakan konkret ya. Seperti ada sepupu saya, suaminya ini senang banget bikin atau beli bahan kayu-kayu atau besi-besi ya, yang kemudian dia rakit sendiri untuk dipakai misalnya sebagai meja makan atau buat meja WFH istrinya gitu ya. Itu adalah bentuk bahasa cinta, bagaimana suami mengkomunikasikan cintanya kepada istri gitu. Jadi ada tindakan pelayanan atau tindakan konkret yang dia lakukan ya. Dan receiving gifts ini seperti Kak Hilda bilang tadi ya, ini juga menerima hadiah, bukan melulu hadiah yang mahal. Sesederhana sendal jepit ya Hilda, sesederhana sendal jepit yang penting diberikan pada waktu yang tepat ya, itu bisa jadi sangat membahagiakan orang yang menerima hadiahnya. Lalu setelah kita tahu ya 5 languages ini, so buat apa gitu kita belajar bahasa cinta ini buat apa? Oke, gue udah tahu gitu. Gue misalnya receiving gifts karena aku tuh seneng banget dapat hadiah. Kalau suamiku pergi, aku selalu tanya ada oleh-oleh nggak gitu ya. Itu karena ingin dapat hadiah gitu. Oke, gue udah tahu nih misalnya bahasa cintaku adalah menerima hadiah. Terus bahasa cintanya pasangan misalnya adalah quality time. So what? Ya. Berikutnya, setelah kita tahu komunikasi yang sesuai, ya kita gunakan itu sebagai komunikasi atau sebagai bahasa kita untuk mengkomunikasikan cinta. Ya. Jadi kayak orang Sunda tadi, ya orang Sunda yang ngomong sama orang Inggris, apakah kemudian memaksakan bahasa Sundanya ke orang Inggris tadi ya, mau dipaksa kayak gimana nggak akan ketemu ya. Jadi perlu beradaptasi, perlu belajar ya, bukan untuk mendominasi pasangan kita, tapi kita perlu beradaptasi, belajar gitu untuk memupuk cinta kita dengan menggunakan bahasa yang tepat gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau masih belum jelas, mungkin nanti akan ada sesi Q&A ya. Ini bahasannya kan mengenai 5 love languages ya. Tentu saja bahasan para psikolog di sini tentu terkait dengan 5 bahasa ini. Dari aku hanya kasih penekanan sedikit bahwa bahasa cinta bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya obat dalam tanda kutip untuk memperbaiki hubungan ya. Ada banyak cara, ada banyak obat gitu untuk
kita memperbaiki hubungan. Ini menjadi salah satu. Nah, karena bahasannya hari ini adalah mengenai bahasa cinta, tentu saja kita fokuskan pada 5 bahasa cinta ini. Itu sebenarnya bukan jadi ya tadi ya, bukan satu-satunya cara untuk kita bisa memupuk hubungan yang apa ya, yang flourishing gitu ya, yang penuh cinta gitu. Tapi dengan memahami bahasa cinta ini, dengan mengkombinasikan semua bahasa cinta ini, kita akan lebih mudah untuk merasa dicintai dan menyampaikan cinta itu gitu. Dan sebenarnya kalau balik lagi ke permasalahan tadi gitu ya, pertanyaannya adalah apakah saya harus menemukan orang yang punya bahasa cinta yang sama saya, sehingga saya nggak perlu untuk mengubah bahasa cinta saya supaya dia paham gitu. Itu tuh banyak juga tuh jadi pertanyaan gitu ya. Kayak berarti kalau aku bahasa cintanya misalnya word of affirmation, aku harus nyari yang sama juga dong Kak gitu, biar ya dia juga merasa dicintai dengan bahasa cintaku gitu kan. Nah sebenarnya nggak harus kayak gitu, karena yang namanya cinta itu kan dua insan gitu ya, dua ego gitu, dan itu tuh nggak harus selalu sama gitu. Menurut ya disebutkan juga ya di bukunya Chapman bahwa orang itu cenderung menunjukkan language atau bahasa cinta yang dia sebenarnya butuhkan gitu. Jadi yang biasanya jadi konflik adalah ketika kita tuh menunjukkan apa yang kita butuhkan, bukan yang orang lain butuhkan gitu, sehingga tuh nggak match-nya itu di situ gitu, dan itu kemudian menjadi masalah. Jadi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Ayu dan Kak Hilda gitu ya, penting banget untuk kita paham dulu bahasa cinta kita itu apa. Sehingga kalau kita mau minta pun sama pasangan, aku ingin dicintai dengan cara seperti ini, itu tuh juga jelas gitu bahwa aku tuh bukannya nyari masalah gitu ya, bukan nyari konflik gitu, tapi bahasa kita yang mungkin berbeda gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengetahui bahasa cinta kita sendiri gitu ya, untuk kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Nah, yang pertama adalah kita perlu perhatikan perilaku kita sendiri. Balik lagi ke tadi, kita cenderung untuk menunjukkan apa yang kita butuhkan. Karena gini, kita misalnya suka untuk menerima hadiah. Jadi kita cenderung untuk ngasih hadiah ke orang. Karena kita ngerasa itulah cara untuk mencintai gitu ya. Karena kita suka untuk diperlakukan seperti itu. Padahal mungkin aja orang lain tuh bahasa cintanya yang lain gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi perhatikan apa yang biasanya kita lakukan kepada orang lain. Itu yang mungkin menjadi bahasa cinta kita. Yang kedua adalah komplain gitu. Tadi kan itu salah satu masalah ya dalam hubungan. Jadi perhatikan juga biasanya kita komplainnya soal apa sih gitu. Kalau contohnya Kak Ayu tadi ya sama pasangan gitu, mungkin pasangannya jadi komplain, kamu kok nggak pernah ya misalnya peluk aku kalau aku lagi sedih gitu, atau nggak pernah tepuk punggung aku ketika aku lagi capek gitu. Nah itu kan sebenarnya bentuk komplain yang mungkin dia sedang menyuarakan kebutuhannya dia atau bahasa cintanya dia gitu. Dan yang ketiga adalah perhatikan apa yang paling sering kita minta ke orang lain gitu. Misalnya kayak tadi kalau ada pasangan lagi dari luar kota, kita bilangnya bawain aku oleh-oleh ya gitu. Atau ada juga orang yang mungkin pengennya dikabarin terus gitu, dia lagi di mana, kegiatannya lagi apa, ada juga yang kayak gitu. Nah jadi perhatikan apa yang biasanya kita minta dari pasangan atau dari lingkungan kita gitu. Dan ini juga bisa kita perhatikan dari pasangan kita gitu. Apa sih yang biasanya dia tunjukkan ke kita? Mungkin itulah kebutuhannya dia atau bahasa cintanya dia gitu. Terus apa yang biasanya dia komplain gitu, dan apa yang biasanya dia minta ke kita. Nah, mungkin itu adalah bahasa cintanya dia. Nah, dari sini kita mulai bisa menyesuaikan nih mana yang kebutuhan atau mana yang bahasa cintanya pasangan kita dan mana bahasa cintanya kita gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain itu merasa dicintai
gitu. Karena bukannya nggak ada cinta, tapi mungkin penyampaiannya yang belum efektif gitu ya. Kalau Chapman itu bilangnya to be a effective communicator of love gitu ya. Jadi gimana kita bisa menyampaikan cinta sehingga orang yang kita cintai itu benar-benar merasa dicintai gitu melalui beberapa bahasa cinta ini gitu ya. Walaupun balik lagi ini nggak terbatas di sini ya teman-teman ya. Masih banyak mungkin aspek-aspek lain juga dari hubungan yang bisa membuat hubungan kita itu menjadi penuh cinta gitu.